Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan membahas tentang teks ceramah. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur teks ceramah. Sebelum kita menganalisis struktur dari teks ceramah, terlebih dulu kita pahami apa itu teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik atau digital. Ceramah yang baik dapat berikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengarkan ceramah tersebut. Kemampuan berceramah atau berbicara yang baik di depan publik atau umum dapat membantu untuk mencapai jenjang karir yang baik. Ciri teks ceramah. Yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk meluas pengetahuan para pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Yang kelima, memiliki fakta dan data yang perkuat argumen dalam teks. Yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar. Perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakan. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Sementara itu, kalau khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian, pengetahuan mengenai keagamaan dan praktek ibadah, sehingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Ceramah bersifat lebih umum. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi atau isu tertentu yang umum dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Maksud dan tujuan ceramah. Yang pertama, mendorong atau memberikan semangat pendengarnya, meyakinkan pendengarnya, menginginkan reaksi dari pendengarnya, memberitahu pendengarnya, dan terakhir, menghibur pendengarnya. Unsur-unsur ceramah. Yang pertama, pembicara atau penceramahnya. Yang kedua, materi pembicaraan. Yang ketiga, pendengar. Yang keempat, metode ceramah. Yang kelima, media ceramah. Metode ceramah. Ada metode naskah, yaitu berceramah yang mengandalkan pada naskah. Yang kedua, metode menghafal, yaitu metode berceramah yang dirancang jauh dari sebelumnya. Yang ketiga, metode impromptu atau mendadak, yaitu metode berceramah berdasarkan kebutuhan sesaat. Yang keempat, metode ekstemporan atau catatan kecil, yaitu metode berceramah yang direncanakan dengan menggunakan catatan kecil sehingga inti dan rangkaian pembicaraan yang akan disampaikan kepada pendengarnya. Struktur teks ceramah seperti yang diungkapkan oleh tim Kemendikbud. Yang pertama adalah pembuka atau tesis, berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen, berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Yang ketiga, penutup.
merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga diingat oleh pendengarnya. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu. Bagian ini juga bisa diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan. Saya berikan contoh, ini adalah teks ceramah dengan judul Kekuatan dan Kelemahan Saya dalam Berceramah. Sapaannya, yang terhormat Bapak Lili Asmili selaku pembina kegiatan berceramah di sekolah kita dan juga rekan-rekan tercinta. Salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka dari teks ceramahnya, nama saya Auliani Setia Ibrahim. Saya akan bercerita bagaimana saya mengatasi ketakutan saya di panggung saat berceramah. Banyak dari kita yang perlu melaporkan sesuatu secara lisan, atau yang paling sederhana, memperkenalkan seorang teman baru. Saya akan menceritakan pengalaman saya sendiri dalam berceramah. Secara khusus, saya akan menceritakan kebiasaan positif dan negatif saya saat berceramah, serta bagaimana saya mengubah kebiasaan negatif tersebut. Saya memiliki kelemahan dan kelebihan dalam berceramah. Namun terlebih dahulu saya akan membicarakan kelebihan saya. Saya memiliki suara yang tegas, seperti yang hadirin dengar saat ini. Saya juga suka mencari contoh-contoh yang baik saat menceritakan sesuatu. Yang menjadi kekurangan saya adalah saya begitu takut menatap pendengar saya. Ketika ada di depan, saya merasa begitu kaku, membeku dan tidak bisa bergerak. Saya harus melakukan sesuatu agar dapat mengubah apa yang menjadi kekurangan saya. Saya akan mengubah kebiasaan saya berceramah dengan 1. Menatap pendengar yang sedikitnya separuh waktu berceramah. 2. Memandang dengan cara melakukan gerak yang wajar, sedikitnya sekali pada saat menyampaikan pendahuluan. Jadi seperti halnya keinginan kita, saya mencoba terus berlatih memulai menghilangkan kelemahan-kelemahan saya. Demikianlah langkah saya dalam upaya meningkatkan citra diri saya. Saya memahami kelemahan dan kelebihan saya dalam berceramah. Saya bersyukur dapat mengubah kelemahan dan yang saya miliki. Saya harap kita menyadari kekuatan kita sendiri dan mencoba menghilangkan kebiasaan tersebut. Bersama kita berharap dapat saling berbagi pengalaman agar tugas berceramah menjadi lebih menyenangkan dan tidak lagi menjadi tugas yang menakutkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Lili Asmili dan rekan-rekan tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi ceramah kali ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.